Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2019. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Nadia dan rekan saya Farunisa. Di sini kami akan membahas mengenai konflik rasial etnis Tionghoa yang terjadi di Surakarta, Jawa Tengah. Sebelum kami membahas lebih jauh mengenai konflik ini, kami telah menyiapkan cuplikan video singkat sebagai pembahasan awal di video ini. Yuk kita langsung lihat aja videonya. Check it out. Mengenai video tersebut, bagaimana pendapat dan tanggapan kalian? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar ya. Kami juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan dan tanggapan dari media sosial kami, poster yang kami posting di Instagram, yaitu tanggapan dari salah satu netizen @Kevin Sertijab. Kalau memang terjadi kesalahpahaman, coba pakai alternatif yang semestinya dengan cara mengadakan musyawarah atau audiensi antara kedua belah pihak, antara etnis Tionghoa dan penduduk di Surakarta, untuk menemukan solusi atau titik temu tujuannya supaya adil antara keduanya, biar tidak terjadi konflik sepele seperti ini. Iya, memang bisa untuk dilakukan cara seperti itu, tapi tidak semuanya bisa untuk diajak musyawarah, karena yang terjadi di dalam konflik tersebut itu melibatkan banyak kalangan. Nah, dari sebagian orang tersebut yang terlibat, dia tidak memiliki pemikiran yang seperti itu. Tidak semuanya memiliki pemikiran seperti itu. Nah, kita juga terdapat pertanyaan nih dari Reva Holis Ajis, yaitu kapan sih konflik tersebut mulai mereda? Nah, jadi konflik tersebut tuh mulai mereda sejak 8 tahun setelah kerusuhan 1972 terjadi, yang mana masalahnya tuh sepele sih sebetulnya, karena ketidaksepahaman antara seorang enci Arab dengan penarik beca. Masalahnya itu ketidaksepahaman masalah pembayaran jasa. Nah, akhirnya terjadilah perang mulut saling memukul yang berakhir terbunuhnya tukang beca itu. Nah, saat itu
Dilanjut juga setelah 8 tahun berlalu, muncul kembali konflik rasial pada tahun 1980 yang terjadi akibat konflik individu dalam kerusuhan di Surakarta yang menjadi awal kerusuhan yang sangat besar. Nah, dan yang terakhir, setelah kerusuhan Surakarta tenang selama 18 tahun, timbul lagi kerusuhan anti Tionghoa yang lebih besar pada Mei 1998. Nah, mengenai pertanyaan tadi, kami juga telah menyiapkan video singkat terkait jawaban yang lebih jelas Dan akurat pastinya. ya dari pertanyaan tersebut. Kita langsung aja tonton videonya. Check it out. Ke informasi selanjutnya, kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia terus mengalami perubahan seiring kerusuhan Mei 1998. Salah satunya penggunaan tralis besi di tiap sudut permukiman mereka. Koresponden Maria Sarjana memberikan ulasannya berikut ini. Yang mereka tuju itu kan justru kan orang-orang Chinese gitu. Indonesia, kami Indonesia, kami Indonesia, kami Indonesia, kami Indonesia. Ya gimana pun memang rasa takut itu ada gitu. Trauma, takut, dan merasa terancam. Setidaknya inilah yang dirasakan warga negara Indonesia Tionghoa saat itu. Ya, kerusuhan, penjarahan, kekerasan seksual Mei 1998 menjadi titik balik cara hidup mereka yang kerap dipanggil Cina. Waktu 98 pernah saya waktu itu pas lagi ada di kantor. Jadi waktu kerusuhan itu pas di kantor kita itu di bawah itu ada keluar asap kan. Jadi pas keluar asap kita coba mau lihat, kita penasaran, kita lihat ke bawah. Nah itu nggak lama ada batu tiba-tiba itu nimpuk karena kita punya kantor kan itu seperti ruko. Jadi kebetulan pakai tralis. Nah jadi begitu batu itu dilempar, kaca pecah, batu itu mental kena tralis. Merasa aman kemudian menjadi hal yang paling utama dicari dan diupayakan etnis Tionghoa di Jakarta. Kalau sebenarnya sih kalau untuk pengamanan di dalam itu kita berpikirnya itu karena kita kan tidur di lantai 2. Jadi lantai 3 itu kita nggak pasang tralis. Jadi untuk lantai 2 itu kita usahakan itu untuk secure kita aja gitu. Jadi tidak bisa ada akses dari lantai 3 masuk ke lantai 2. Seenggaknya itu kamar. Penggunaan tralis secara masif pun diakui sosiolog sebagai manifestasi pencarian rasa aman yang dirasa sulit mereka dapatkan. Sangat mungkin bahwa ini merupakan satu bentuk upaya untuk makin memperkuat rasa aman. Setelah tahun 98, fenomena sebelum tralis itu adalah munculnya kebiasaan untuk pembuatan semacam gerbang atau pagar. Tindakan etnis Tionghoa dalam melindungi diri pun kerap dipahami lain. Etnis ini dianggap eksklusif dan tak mau membaur dengan warga negara Indonesia dari etnis lainnya. Sejarah mencatat, perilaku etnis Tionghoa tercipta bukan tanpa alasan. Keberadaan etnis Tionghoa yang terus bertambah tak lagi menguntungkan dan dianggap ancaman. VOC mulai membatasi kehidupan etnis Tionghoa dan tetap menarik upeti dari mereka. Mereka memberontak dan melawan Belanda, namun pemberontakan Tionghoa terhadap VOC dibalas pembantaian. Lebih dari 10.000 orang tewas, sisanya dipaksa tinggal di luar Batavia, yakni di kawasan yang kini disebut Glodok. Kekerasan yang terjadi dari tahun ke tahun terhadap etnis Tionghoa pun membentuk pola perilaku mereka dalam menjalani hidup sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Tinggal di rumah dengan penuh tralis seperti ini mungkin terlihat tidak nyaman. Tapi inilah cara terbaik yang bisa dilakukan etnis Tionghoa setelah kerusuhan Mei 98 untuk memberikan rasa aman dari ancaman-ancaman yang mereka dapatkan di negaranya sendiri. Maria Sarjana, Jakarta. Bakar.
yang tadi. Sudah menjawab keraguan-keraguan dari pertanyaan tadi, bukan? Nah, kami udah di penghujung acara dan terima kasih yang buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan kami minta saran dan kritik dari kalian yang membangun serta pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe. And share this video. Thank you so much for